Oke, selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di channel kita, channel yang mempelajari tentang gereja, apologet dan pemberitaan Injil di akhir zaman ini, ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya akan membahas tentang penginjil yang diurapi dan yang tidak diurapi. Ciri-ciri penginjil yang tidak diurapi, saudara-saudara. Cirinya cuma satu. Dia penakut. Itulah penginjil yang tidak diurapi. Penakut. Kalau dia berdebat dengan Muslim, pada waktu dia ngototnya itu mukanya agak pucat. Saya kan suka ngeriset itu para pendebat yang berdebat itu, karena kan kalau kita berdebat itu kan harus dengan kuasa roh, berbahasa roh, punya mujizat, punya kuasa mengusir setan. Nah, jadi kalau dia tidak ada roh Tuhan, bayangkan dia paksa dagingnya mengusir setan. Dia ngotot, tapi ibarat kata tuh nafsu gede, tenaga kurang. Nah, itu mukanya pucat itu. Takut dia. Itulah kalau penginjil yang gak diurapi Tuhan. Makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman, engkau harus diurapi Roh Kudus. Karena saya sudah ngalamin. Saya dulu pernah tahun berapa tuh ya, sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, saya dulu ngamen lagu rohani di Bekasi. Saudara, pada waktu saya nyanyi lagu rohani, saya khotbah, tiba-tiba saya takut, saudara. Itu penuh, itu bis Mayasari itu sampai saya mengelompat itu dari bis, saking saya takut. Aduh Tuhan, saya takut Tuhan. Saya langsung lompat itu dalam pas mau berhenti ya, tiba-tiba saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya takut? Saya takut Tuhan, saya bilang. Tiba-tiba Roh Kudus turun seperti air sejuk. Tiba-tiba saya nangis. Roh Tuhan berbicara sama saya. Tuhan bilang gini sama saya, anakku, bahwa engkau bisa berani memberitakan Injil itu karena aku mengurapi engkau. Kalau aku tidak mengurapi engkau, seperti tadilah rasanya. Saya kan biasa tuh khotbah tuh dulu di bis. Sampai para penumpang bilang sama saya, aduh Pak, Bapak kok berani banget. Bayangin 50 full itu, 05 itu saya khotbah itu. Saya nyanyi, saya khotbah bertobat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi saya tahu betul, saudara. Saya sendiri khotbah di hadapan 50, itu posisi penuh, itu bis 05 Bekasi Blok M. Dan Tuhan mengajari saya, hanya Rohku lah yang membuat engkau berani. Nah, jadi gampang sekali, saudara, mengecek para pendeta-pendeta yang tidak diurapi. Gampang. Pada waktu dia berdebat, pasti dia mukanya pucat. Kenapa pucat? Karena kedagingannya dipaksa melawan setan. Gitu. Kita kan berdebat ini kan melawan kuasa-kuasa di udara. Kau paksa tanpa urapan Roh Kudus. Aduh. Tapi karena mungkin dia malu, dia harus menang, jadi mukanya ini gimana sih? Kapasitas kurang, dipaksain putih mukanya, langsung pucat. Jadi saya perhatiin tuh semua para pendebat-pendebat yang berdebat. Pertama saya lihat mukanya, mukanya udah jatuh nih. Orang kalau udah mukanya udah jatuh, tanda pengurapan tidak ada, jarang puasa. Jadi gimana caranya untuk bisa diurapi? Engkau harus berdoa dalam bahasa roh. Kau harus menyembah Tuhan, bertepuk tangan, jangan berdoa Bapa kami di surga, amin. Nggak bisa begitu kalau mau diurapi Tuhan. Nyanyi 1 jam pakai gitar. Gini nih, saya contohin nih. Ini ada gitar nih, nyanyi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami
Puji kebesaran-Mu. Jadi kita menyembah. Nomor satu adalah menyembah kalau mau diurapi. Jangan bangun-bangun langsung baca Alkitab. Jangan. Tadi ada ibu-ibu, Pak, saya ketakutan, Pak. Tiba-tiba saya buka Alkitab. Salah. Kok ketakutan buka Alkitab sih? Pak, saya takut, Pak. Saya jam 12 malam saya baca Alkitab. Salah, saya bilang. Loh, kok salah, Pak? Kau kalau takut jangan langsung baca Alkitab, kau nyembah. Saya bilang, oh gitu ya, Pak? Nomor satu menyembah, nomor dua berdoa, nomor tiga baru baca Alkitab. Jangan bangun langsung baca Alkitab, jangan salah. Menyembah Tuhan nomor satu, nomor dua berdoa, nomor tiga baca Alkitab. Gitu. Jadi kalau kita ingin diurapi, pengurapan itulah yang membuat kita, Daud berani memukul Goliat karena urapan Tuhan. Jangan kau paksa dagingmu ngelawan setan. Aduh, mukamu nanti pucat. Paham? Ya. Ciri-ciri orang yang diurapi, ciri utama ya, ciri ranking pertama itu penakut. Ya. Makanya ada ayatnya, orang penakut adalah orang yang pertama dilempar ke neraka. Itulah. Tuhan langsung angkat topi sama orang penakut. Angkat topi artinya lo lah yang pertama gue lempar ke neraka. Karena orang yang namanya penakut itu udah nggak tahu lagi lah. Bukan pencuri, bukan penakut. Kenapa takut? Karena gak diurapi Tuhan. Gak ada Roh Kudus, gak basah roh. Ketawa-ketawa, diancam dikit takut, diancam dikit takut. Aduh Tuhan, saya bilang. Makanya orang penakut itu ada di neraka, saudara. Ya. Waktu Simpson diurapi Tuhan, dia robek tuh singa. Besok saya bawa orang kerasukan setan ke rumahmu, pasti kau kabur, pasti kau takut. Jadi kau harus diurapi Tuhan. Nomor satu tuh diurapi. Jangan mikirin Tritunggal atau oneness. Apaan sih mikirin yang gak jelas? Kalau engkau diurapi, pasti Tuhan memberikan kau pengertian yang benar. Tapi kalau roh jahat yang ada dirimu kau paksain belajar Tuhan, pecahlah kau. Ya enggak? Meledak kepalamu nanti kalau kau mikirin Tuhan, tanpa kau diurapi Tuhan. Ah udahlah, makan bubur lah. Ini udah kedatangan Tuhan, bertobat. Ditinggal kau, matilah kau. Udah, shalom, God bless you.